wabarakatuh. Nama saya Namria SPD. Saya adalah guru di SMK Negeri Bulo. Di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai penerapan manajemen kelas yang baik. Situasi yang sering saya hadapi yang menjadi masalah dalam proses pembelajaran adalah sulitnya beberapa peserta didik untuk fokus belajar dalam kelas dan situasi kelas yang cenderung ribut. Tantangan yang saya hadapi dengan situasi kelas yang tidak kondusif adalah bagaimana caranya saya melakukan manajemen kelas yang baik sehingga semua peserta didik ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Manajemen kelas yang baik dimulai dari penataan ruang kelas. Sebagai guru mapel, hal yang bisa kita lakukan dalam menata ruang kelas adalah yang pertama memastikan kondisi kelas dalam keadaan bersih sebelum kita memulai pelajaran. Yang kedua adalah memastikan posisi duduk setiap peserta didik sudah dalam keadaan nyaman karena posisi duduk yang nyaman akan mempengaruhi fokus dari siswa. Manajemen kelas yang selanjutnya adalah menetapkan aturan. Jadi hendaknya sebelum memulai proses pembelajaran dibuat kontrak belajar yang sebaiknya melibatkan peserta didik. Dengan melibatkan peserta didik, maka akan membuat peserta didik merasa memiliki aturan tersebut dan nantinya aturan tersebut akan bisa berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah buatlah peserta didik tetap fokus. Untuk membuat peserta didik tetap fokus dalam proses pembelajaran dapat dimulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu, kemudian menyampaikan manfaat dari mempelajari materi yang akan dipelajari, kemudian dengan menggunakan model, metode, dan media yang memang sesuai dengan materi dan disenangi oleh peserta didik agar peserta didik tidak cepat merasa bosan dalam proses belajar. Selanjutnya adalah buatlah kelas yang serius tapi santai. Untuk membuat kelas yang serius tapi santai kita bisa menggunakan ice breaking. Kemudian kita bisa memberikan reward pada peserta didik yang menunjukkan keaktifan dan partisipasi dalam proses belajar. Kemudian bisa juga kita menyampaikan lelucon-lelucon ringan yang bisa menjadikan kelas menjadi terasa lebih santai. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa menunjukkan semangat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran agar semangat kita bisa menular kepada peserta didik. Setelah menerapkan manajemen kelas yang baik dengan tahapan-tahapan yang sudah dijabarkan tadi, perlahan-lahan peserta didik yang pada awalnya sulit sekali untuk fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas menjadi peserta didik yang dapat ikut aktif dalam proses pembelajaran dan kelas menjadi kelas yang kondusif, yang nyaman untuk belajar bagi semua peserta didik. Demikianlah video praktik baik yang bisa saya bagikan. Semoga bisa memberi manfaat untuk rekan-rekan sekalian.